Selamat pagi pemirsa, selamat datang kembali di iNews Today. Masih bersama kami dari iNews Center Jakarta Pusat. Pemirsa, senang sekali kami berdua, saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi kembali hadir pemirsa untuk menyapa Anda kurang lebih selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, inspiratif kalau bukan untuk penonton setia iNews Today. Untuk siapa lagi? Untuk siapa lagi? Dan tidak lupa kami berdua selalu berharap Anda selalu bersemangat, selalu sehat dan tentu saja selalu berbahagia karena hari ini buat kita yang ada di sini merupakan hari yang istimewa, tanggal 25. Tanggal 25 itu ada hari yang sangat istimewa untuk seluruh karyawan iNews. Selalu kita rayakan meskipun dalam beberapa jam kemudian akan curhat. Udahlah ya. Oke, dalam edisi hari ini pemirsa Arlista kita akan bahas beragam informasi yang sempat viral dalam beberapa minggu ini. Apa informasi yang akan kita suguhkan ke pemirsa Gede? Terlebih masih berkutat dengan penemuan 7 mayat kemarin di Kali Bekasi. Kita akan update seperti apa informasinya. Apakah sudah teridentifikasi semuanya atau belum ya. Kita selain itu juga akan hadirkan informasi seputar pilkada, deklarasi damai yang diisi dengan berbagai kericuhan di berbagai daerah dan dugaan pelanggaran kampanye bahkan sebelum kampanye itu dilakukan. Money politik, bagi-bagi uang, tebar-tebar uang bahkan. Bagi-bagi uang padahal masa kampanye belum mulai. Gimana? Mulai hari ini loh. Mulai hari ini tapi pelanggaran itu terjadi sebelum masa kampanye ya kan? Hati-hati pemirsa. Ya bersama saya Arlista Hadi dan saya Gede Satria pemirsa. Inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Iya, kami awali informasi iNews Today hari ini seputar kericuhan Jackmania. Betul, lagi-lagi ya Jackmania dan Persija. Ini puluhan oknum supporter Persija atau The Jackmania di Sukabumi, Jawa Barat diduga melakukan pengerusakan sebuah rumah milik warga. Ini memalukan Jackmania nih. Aksi pengerusakan itu juga sempat rekam kamera warga dan viral di media sosial. Puluhan oknum diduga supporter Persija lakukan pengerusakan rumah di Jalan Pejagalan, Kelurahan Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, terekam kamera warga. Puluhan supporter merusak rumah dengan bambu, bahkan membuat pagar roboh. Usai beraksi, oknum supporter ini langsung pergi. Diketahui, pengerusakan terjadi ketika konvoi motor supporter usai Persib melawan Persija. Pengerusakan dipicu dari spanduk Persib yang dipasang di rumah. Awalnya tuh kita lagi ada kumpulan, cuman bukan anak Persib. Nah, kebetulan ada anak Persija lewat. Dikiranya yang kumpul itu anak Persib. Terus di sini ada logo Persib. Nah, jadi semakin kuat mereka tuh, wah ini nih anak Persib. Nah, gitu langsung dihancurin ininya. Ya, ada sepatu juga yang hilang. Sepatu hilang, banner dirusakin. Terus pagarnya dihancurin. Tak butuh waktu lama, polisi langsung mengamankan belasan pelaku. Diketahui, motif pengerusakan karena provokasi dari dalam rumah ketika konvoi melintas. Ini kasus dalam penyidikan Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 dari 8 pelaku yang membegal motor sepasang kekasih dengan celurit di Medan, Sumatera Utara. Ya, salah satu pelaku terpaksa ditembak karena berusaha melawan petugas. Tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Medan Timur menangkap 2 dari 8 pelaku begal. Salah satu pelaku dilumpuhkan karena berupaya melawan dan kabur dari petugas. Sebelumnya, aksi begal terhadap sepasang kekasih terekam CCTV di Jalan Cemara Asri Medan pada pekan lalu. Terlihat para pelaku yang awalnya melaju searah dengan korban tiba-tiba menghentikan korban secara paksa sambil mengacungkan senjata tajam.
Korban berupaya menyelamatkan diri hingga terjatuh. Salah satu pelaku nyaris melukai korban dengan senjata tajam, tetapi korban pria langsung melindungi kekasih wanitanya. Para pelaku merupakan kawanan geng motor selama ini kerap buat onar di kota Medan. Mereka juga tercatat sebagai residivis dengan beragam kasus. Mereka ini sebenarnya residivis, ada yang sudah 2 kali dan yang 3 kali. Namun setelah kita laksanakan penangkapan dan hasil dari penyidikan, ya ditemukan bahwasanya dari 8 pelaku ini merupakan anggota dari 2 geng motor. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam 9 tahun penjara. Polisi kini masih memburu 6 pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Pelapa Harap, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pencurian kendaraan bermotor menggunakan senjata api terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Ya, aksi kawanan pencuri berjumlah 4 orang itu terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, komplotan curanmor yang berjumlah 4 orang terekam saat melancarkan aksinya di sebuah toko kue di Jalan Jambore, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang terlihat saling membagi tugas, di mana 2 pelaku menghampiri motor korban yang tengah terparkir, sedangkan 2 pelaku lainnya mengawasi situasi. Beruntung aksi pelaku kepergok oleh korban. Pelaku yang terancam pun langsung menodongkan senjata api ke arah korban. Saya kok ini orang berasa lama dia langsung nyamper di motor saya langsung lari gitu. Oh, Mbak udah curiga itu? Iya, udah curiga. Kirain kan mau belanja kok ini orang lama banget parkirnya. Ya udah saya langsung ke depan tuh. Mbak langsung ke depan? Udah mau ngejar, dia langsung nodong pistol. Oh, nodong pistol. Iya, jadi saya nggak berani lagi langsung masuk. Sempat diletusin nggak pistolnya? Enggak, langsung. Enggak. Tak sampai di situ, pelaku yang tidak berhasil melakukan aksinya diketahui kembali beraksi di sebuah ruko yang tak jauh dari lokasi pertama. Satu sepeda motor milik karyawan ruko pun raib dicuri pelaku. Atas peristiwa ini, petugas kepolisian sektor Ciracas telah melakukan penyelidikan di sejumlah titik lokasi kejadian. Pelaku yang terekam kamera pengawas pun kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ini aksi curanmor kerap saja terjadi, padahal sudah ada CCTV di mana-mana. Mungkin untuk penegakan hukumnya kali ya lebih diketatkan lagi, lebih ditegakkan lagi. Kenapa? Supaya ini para curanmor ini berpikir 2, 3 sampai ribuan kali untuk melakukan aksi kriminalnya. Karena banyak sekali tak hanya di jalan-jalan kecil, tapi justru di jalan-jalan besar ini mereka nekat dan di siang hari bolong gede. Iya, dan saya juga menyoroti lebih ke ini sih, penggunaan senjata api ya. Karena dalam beberapa kasus ini para pelaku curanmor ini banyak loh yang bawa senjata api dan nggak segan-segan untuk melukai orang yang berupaya untuk mempertahankan motornya gitu ya. Bukan berarti kita mencoba untuk mempertahankan barang kita, tapi kalau memang sudah membahayakan nyawa, sebaiknya dilepaskan nyawa kita lebih berarti ya sih dibandingkan barang-barang yang sebenarnya bisa kita beli lagi atau kita miliki lagi. Betul. Upayakan inilah keselamatan untuk diri pribadi dan nyawa kita ya yang paling berarti gitu ya. Baik. Nah, kita beralih ke informasi yang lain. Pemirsa, seorang penjaga toko di Pasuruan, Jawa Timur menyergap 2 pencuri motor yang hendak mencuri motor miliknya. Aksi heroik korban mengundang perhatian dan membuat salah satu pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Ketegangan terjadi saat pencuri membawa motor metik yang terparkir di depan toko plastik di Jalan Raya Banyu Biru, Desa Ganyam, Kecamatan Gondong Wetan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pemilik motor yang melihat pencurian tersebut langsung mengejar dan berusaha menangkap pelaku. Teriakan korban menarik perhatian warga sehingga membuat para pelaku terkepung. Salah satu pelaku berhasil diringkus dan jadi bulan-bulanan warga, sementara rekannya lolos melarikan diri.
Beruntung aksi massa berhasil diredam polisi. Saat penyelidikan, kejahatan ini terpicu saat pelaku melihat kunci kontak masih menempel di motor korban. Kunci kendaraannya ada di sepedanya, namun karena pelaku meninggalkan lokasi masuk ke dalam tokonya, tahu-tahu berapa menit, tidak kurang dari 1 menit, sepeda ternyata sudah ada yang mengambil. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan motor metik korban serta sebilah senjata tajam yang dibawa pelaku. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakarta Samudra, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya di mana 5 pelaku pembunuhan bocah 5 tahun di Lebak, Banten yang jasadnya ditemukan dalam kondisi wajah di lakban ini sudah ditangkap polisi. Iya, beberapa hari yang lalu pemirsa ini korban dihabisi dengan dibekap hingga dianiaya hingga tewas dan jasadnya kemudian dibawa dengan menggunakan motor ratusan kilometer ke arah Pandeglang sebelum akhirnya dibuang ke laut. Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Siapa? Sebutin namanya. Alasannya apa nyuruh? Berapa ngomong? 150 juta. Kalau batu mereka dikasih duit emas atau apa? Atau sukarela? Gaji berapa ngomong? Yang nyuruh siapa, boy? Yang nyuruh siapa yang nyuruh? Jawab. Kepolisian Resor Cilegon menangkap 5 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap bocah perempuan berusia 5 tahun berinisial APH yang ditemukan tewas dengan kondisi muka di lakban di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kelima pelaku yang terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki ini tega membunuh korban karena masalah utang piutang 70 juta rupiah dan dendam kepada ibu korban berinisial A. Itu untuk pelaku SA dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SH dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan di pinggir Pantai Cihara, Lebak, Banten. Tubuh korban penuh luka lebam dengan wajah ditutupi lakban. 3 pelaku wanita menculik dan menyekap korban 5 meter dari rumah korban. Korban yang melawan dibekap dan dianiaya hingga tewas, lalu wajahnya ditutup lakban. Bingung menghilangkan jejak, 3 pelaku wanita meminta bantuan 2 pelaku pria. Jenazah korban sempat dibawa 2 pelaku pria ratusan kilometer dengan motor ke arah Pandeglang sebelum akhirnya dibuang ke laut dari jembatan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 7 remaja yang meninggal di Kali Bekasi dimakamkan pihak keluarga. Dan kemana-mana ini sudah akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama iNews Studio bersama saya Arlisari dan rekan saya Gadis Satria di iNews Center Jakarta. Iya, berikutnya kita akan menuju informasi seputar gembong narkoba yang sempat viral. Ini kan biasa di luar tapi luar biasa di dalam. Ya, seperti informasi yang satu ini pemirsa, penangkapan gembong narkoba Kalimantan Tengah, Salihin alias Saleh, tengah menjadi sorotan. Kenapa menjadi sorotan pemirsa? Karena selama buron 2 tahun Pablo Escobar, El Capo, Saleh ini ternyata menempati rumah di tengah hutan dengan fasilitas yang mewah. Penasaran kan? Simak informasi berikut ini.
Inilah nampak depan rumah milik gembong narkoba Salihin alias Saleh yang berlokasi di tengah hutan Kampung Puntun, Palangkaraya. Namun jangan salah, meski dari luar seperti bedeng, di dalam rumah Saleh, sang bos kartel narkoba Kalimantan Tengah ini ternyata memiliki fasilitas mewah. Mulai dari kamar tidur lengkap dengan televisi, hingga kamar mandi yang dilengkapi jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sungguh kontras perbandingan penampilan luar rumah dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Sebelumnya, Saleh ditangkap BNN pada 2 September 2024 saat bersembunyi di Kampung Puntun, Kalimantan Tengah setelah buron selama 2 tahun. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari penangkapan Saleh, petugas menyita barang bukti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan sabu. Nah ini kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Tindakan tegas nantinya seperti apa, Pak? Escobarnya Puntun. Ya. Pak, apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Saleh merupakan buron gembong narkoba yang diadili atas kepemilikan 202,8 gram sabu. Saleh divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini Saleh akan diadili sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan. Sementara BNN akan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Saleh. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Iya, ini kalau kita ngelihat gayanya dari pengedar narkoba yang tadi ini, memang dari luar kan kelihatannya kayak biasa saja, kayak bedeng gitu. betul. Ya. Tapi ternyata pas dibuka mewah sekali fasilitasnya, ada bathtubnya. Iya kan? Benar-benar kamuflasenya amat sangat bagus, tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih keren lagi adalah petugas kepolisian yang berhasil menguak di mana tempat tinggal dari si Saleh ini. Karena memang kasus pengedaran narkoba ini seringkali seperti fenomena gunung es, iceberg ya. Jadi yang tampak di permukaan itu sebenarnya bagian kecil aja. Di bawahnya justru di bawah lebih luas, lebih lebar, masih banyak sekali jaringan narkoba-narkoba yang mungkin lebih besar dan melibatkan jaringan internasional yang ini yang harus kita berantas tentu saja untuk kepentingan generasi muda Indonesia pada umumnya dan khususnya ya warga di sekitar Kalimantan ini ya. Betul. Dan kini kita masih seputar narkoba. Pemirsa, pengedar narkoba memiliki sifat manipulatif dan BNN harus mengungkap secara serius. Dan berikut dialog lengkap Diandra dengan mantan Kabag Humas BNN Selamat Pribadi. Itulah memang sifat dari orang-orang yang mafia, pemain-pemain bandar, kemudian kurir, narkotika itu memang sifatnya memang manipulatif. Termasuk yang diketemukan sekarang ini pada tanggal 2 September tahun 2024 oleh Badan Narkotika Nasional itu memanipulasi rumah yang dia tinggali dengan bedeng. Memang itu adalah salah satu cara kamuflase yang dia lakukan. Jadi apakah nanti ada keterlibatan dengan oknum-oknum aparat, ini yang harus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Saya lihat si S ini adalah bandar menengah ke bawah, belum menengah ke atas. Oleh karena itu upline atau jaringan ke atasnya harus diketahui. Tidak mungkin dia tanpa mendapatkan kiriman dari jaringan yang lebih atas. Pasti ada yang lebih atas. Jangan berhenti sampai di S ke bawah, downline juga harus dicari. Saya lihat juga ada 10 orang yang sudah terkena, barangkali lebih dari itu, tapi S ke atas, upline-nya itu harus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Iya, setuju ya dengan apa yang dikatakan Pak Slamet tadi. Jangan sampai berhenti di sini karena jaringan yang di atas itu masih banyak sebenarnya. Karena banyak yang meyakini bahwa sebenarnya asal dari produk ini, narkoba ini sebenarnya bukan dari Indonesia, tapi jaringan internasional. Tapi yang harus diperhatikan adalah tidak hanya untuk memberantas jaringan narkoba ini tidak hanya tugas dari kepolisian, tapi BNN, juga masyarakat. Nah ini masyarakat kalau misalkan melihat ada gerak-gerik, tindak tanduk atau lokasi yang mencurigakan yang mungkin bisa menyangkut
keamanan dan keselamatan. Nah, ini bisa langsung lapor ke kantor polisi terdekat. Betul. Nah, kita beralih ke informasi yang lain. Pemirsa, salah satu korban dari 7 jenazah remaja yang ditemukan tewas mengambang di Kali Bekasi tiba di rumah duka. Isak tangis keluarga pun pecah saat jenazah tiba di rumah duka dan di pemakaman. Muhammad Rizky, 19 tahun, satu dari 7 korban yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi. Tiba di rumah duka di Kampung Bojong Menteng, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan jenazah korban langsung disambut isak tangis keluarga. Telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Usai disolatkan, korban pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang sama dengan kedua orang tuanya dimakamkan. Ada kabar dari rumah sakit Polri, segera dijemput jenazah Muhammad Rizky. Nah, dari itu langsung saya ke rumah sakit Polri. Alhamdulillah di sana tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan ataupun dibantu sama pihak rumah sakit, langsung dibawa pulang sama mobil ambulan Polri ya. Sebelum dikabarkan meninggal, korban diketahui sempat pamit kepada bibinya untuk pergi ke hajatan salah satu temannya pada Jumat malam sekitar pukul 22. Pihak keluarga pun baru mengetahui Muhammad Rizky menjadi korban salah satu dari 7 jenazah yang ditemukan tewas tenggelam di aliran Kali Bekasi pada Minggu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, antar pendukung pasangan calon Pilkada 2024 berlangsung ricuh saat pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah. iNews Studio akan segera kembali dengan informasi lengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today, masih dari iNews Center. Pemirsa, masih bersama saya Gede Satria dan rekan saya Arlista Hadi. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kericuan antar pendukung pasangan calon Pilkada 2024 mewarnai kegiatan pengundian nomor urut dan deklarasi kampanye damai di sejumlah daerah. Masa pendukung adu mulut hingga terlibat bentrok dengan para petugas. Iya. Dua pendukung calon bupati dan wakil bupati Pekalongan, Jawa Tengah bentrok saat pengundian nomor urut paslon di depan kantor KPU Kabupaten Pekalongan. Awalnya masa adu mulut kemudian berlanjut adu jotos. Petugas keamanan pun terlibat saling dorong dengan massa yang emosi. Akibatnya sejumlah orang luka-luka karena terkena lemparan batu. Kericuhan pun usai setelah sejumlah petugas dari polisi dan TNI turun ke lokasi. Adapun kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman. Deklarasi kampanye damai di Konawe, Sulawesi Tenggara berjalan ricuh setelah salah satu pasangan calon tidak hadir secara langsung dan hanya diwakili. Ketidakhadiran ini memicu protes dari paslon lain yang merasa tidak dihargai. Mereka mempertanyakan komitmen untuk menjaga kedamaian selama pilkada. Petugas kemudian melerai kericuhan dan situasi kembali kondusif.
KPU pun berjanji akan meminta penjelasan dari berbagai pihak terkait kericuhan saat deklarasi Pilkada Damai. Kericuhan juga terjadi saat rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau. Ricuh bermula saat salah seorang tim sukses membentangkan spanduk bergambar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diteriaki oleh pendukung paslon lainnya. Akibatnya terjadi saling sahut antara para pendukung calon yang hadir. Meski keributan ini tidak berlangsung lama, KPU Riau langsung mengerahkan petugas untuk mengamankan spanduk dan meminta massa pendukung untuk tenang. Rapat pleno kembali dilanjutkan dan masing-masing paslon mengambil nomor urut masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pengundian dan penetapan nomor urut ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua. Iya, selain berjanji untuk melaksanakan kampanye yang aman, tertib dan juga damai serta berintegritas, para calon juga menyampaikan strategi kampanye mereka. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar Komisi Pemilihan Umum Jakarta di kawasan Kota Tua, Jakarta. Kampanye damai dihadiri 3 paslon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Siswono, Dharma Pangrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Para cagup dan cawagup berjanji melaksanakan kampanye pemilihan yang aman, tertib, damai, dan berintegritas. Dalam kesempatan ini, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyebut, Jakarta merupakan barometer ekonomi dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Jakarta juga menjadi contoh berjalannya demokrasi dengan baik dengan menghadirkan kampanye tanpa melibatkan isu sara dan politik uang. Sekarang di Pilkada tahun 2024 ini, kita ingin memberikan bukti kepada daerah-daerah bahwa Jakarta bisa menjadi best practice, menjadi contoh demokrasi yang berjalan dengan baik, demokrasi yang menghasilkan pemimpin baik, tanpa adanya kampanye yang bersifat etnisitas, agama, sara, hoak, manipolitik, dan sebagainya. Usai deklarasi damai, Ridwan Kamil sampaikan bahwa kampanye timnya akan dilakukan dengan cara belusukan hingga bertemu berbagai tokoh. Sementara Dharma Pangrekun dan Kunwardana akan melakukan perjalanan bersama di awal kampanye, kemudian berpisah untuk menyampaikan program-program mereka di sejumlah daerah. Fokus 2 bulan ini belusukan, tanya jawab, temu bicara, ketemu tokoh, kampanye kreatif untuk menjangkau Gen Z, kira-kira begitu. Jadi setelah itu, lalu kami menuju ke titik-titik yang sudah ditentukan. Di hari pertama, kami bersama-sama. Tapi hari setelah itu nanti kami pergi ke titik kami masing-masing. Dan kami akan bertemu lagi di hari terakhir. Usai deklarasi damai, hari ini dimulai masa kampanye yang akan berlangsung hingga 23 November 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, deklarasi damai ini juga digelar oleh KPU Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Para paslon diminta untuk menciptakan suasana damai selama masa kampanye berlangsung. KPU Jawa Tengah menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 yang diikuti 2 pasangan cagup dan cawagup, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lufita Jasin dengan nomor urut 2 Selasa pagi.
Mereka datang ke kantor KPU bersama pengurus partai politik pengusung dan masa pendukung. Pembacaan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah, Handi Triujiono, yang diikuti kedua pasangan calon dan partai politik pengusung. Pembacaan deklarasi kampanye damai serta penandatanganan deklarasi di atas prasasti menjadi momentum penting untuk menjaga komitmen peserta pemilihan umum. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan menubuhkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif, mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Diharapkan dengan deklarasi ini, masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya. Dan dua pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi laporkan. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jatim 2024 ini diadakan Komisi Pemilihan Umum Jatim di halaman Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri langsung 3 pasangan calon serta jajaran Forkompida Jawa Timur. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak hadir pertama di Tugu Pahlawan, Surabaya bersama ribuan pendukungnya. Dilanjutkan dengan pasangan Tri Risma Harini Gus Hans dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Ketiga pasangan calon kompak menggunakan pakaian adat. Deklarasi kampanye damai ini mengambil tema keberagaman budaya. Sebelumnya, pengundian nomor urut Pilkada Jawa Timur digelar Senin malam. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Sementara pasangan Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Dan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim mendapat nomor urut 1. Menariknya, usai pengundian, masing-masing calon memberikan statement yang tidak biasa, mulai dari berdendang hingga pantun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, viral video simpatisan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menebar uang saat deklarasi damai. Nggak boleh nih nebar-nebar uang. Bagi-bagi uang juga terjadi saat pengambilan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar. Iya, ini Sultan attitude-nya ditahan dulu ya. Tahan. Inilah video bagi-bagi uang di acara musik deklarasi damai Pilkada Lamandau pada Senin 23 September 2024. Salah seorang simpatisan paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, naik ke atas panggung dan membagikan uang kepada para penonton. Kejadian ini sempat membuat heboh antara kedua kubu yang sedang menandatangani deklarasi damai dengan disaksikan KPU, Bawaslu, dan pimpinan daerah lainnya. Langkah-langkah yang kita ambil, pertama karena itu kejadian di depan mata, itu kita jadikan sebagai informasi awal, terus kita masukkan dalam LHP kita, laporan hasil pengawasan. Selanjutnya kita akan melakukan klarifikasi baik terhadap yang bersangkutan, terhadap penyelenggara kegiatan, juga saksi-saksi. Warga juga dihebohkan dengan aksi simpatisan dan partai politik pengusung paslon yang menyawer penari saat pembukaan pengambilan nomor urut paslon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang berlangsung di salah satu hotel di Makassar, Sulawesi Selatan.
bagi-bagi uang ini dilakukan simpatisan pengusung paslon sebelum rapat pleno terbuka pencabutan nomor urut paslon dimulai KPU Kota Makassar. Bagi-bagi uang alias saweran ini disaksikan Komisioner KPU Makassar, Bawaslu Makassar, serta 4 paslon wali kota dan wakil wali kota. Kami dari pihak Bawaslu intinya adalah kita tetap akan melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran tersebut berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang, baik juga dengan dalam Perbawaslu. Sementara itu, Komisioner KPU Makassar Abdi Koncang menyatakan adanya simpatisan dan sejumlah pengurus partai politik yang menyawer atau bagi uang kepada para penari diserahkan ke pihak Bawaslu Kota Makassar. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya. Pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Jutek Bongso menyebut bahwa Eki sempat meminum obat terlarang dicampur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Informasi selengkapnya usai jeda. Masih di iNews Center Jakarta, pemirsa, bersama saya Arlis Tadi dan Gede Satria. Pemirsa, upaya PK para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga saat ini masih terus dilakukan. Ya, pada sidang PK minggu lalu, kuasa hukum 6 terpidana menghadirkan teman dekat almarhumah Vina di persidangan. Dalam kesaksiannya, Widi dan Mega menerangkan dirinya masih bersama Vina sebelum Vina tewas bersama pacarnya Eki di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Bahkan pada jelang Vina tewas, Widi dan Mega sempat berkomunikasi melalui telepon seluler. Dua sahabat almarhumah Vina ini sangat berharap agar kasus ini segera tuntas dan terungkap sehingga almarhumah Vina bisa tenang. Saksiannya dalam sidang PK juga berharap dapat menjadi novum yang bisa membantu untuk mengungkap kasus sebenarnya. Harapannya yang pertama bisa menjadi novum baru yang sangat-sangat bisa membebaskan yang ketujuh ini. Harapan kedua saya biar teman sayanya cepat tenang. Ya. Agar segera tuntas juga. Saya kasihan yang 7 terpidana ini, saya yakin dia nggak bersalah. Sidang PK 6 terpidana Vina kembali dilanjutkan hari ini, pemirsa, dengan menghadirkan kuasa hukum 6 terpidana pada 2016 lalu, yaitu Ibu Titin Priyalianti. Ya, lantas bagaimana jalannya sidang lanjutan peninjauan kembali ini, pemirsa? Kami sudah terhubung dengan rekan kami, Tois Skandar di Pengadilan Negeri Cirebon. Selamat pagi, Tois. Apakah sidang sudah dimulai dan kira-kira apa keterangan penting yang sudah disampaikan dari para saksi hari ini? Ya, selamat siang Gede dan juga Arista. Dapat kami informasikan saat ini saya berada di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana sidang PK pada agenda hari ke-9 ini ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini terus dilanjutkan. Pada sidang kali ini juga pihak tim kuasa hukum dari ke-6 terpidana menghadirkan satu saksi ahli fakta atau saksi testimoni yang merupakan Titin Priyanti yang merupakan kuasa hukum Saka Tatal juga. Titin Priyanti juga merupakan salah satu pada kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yang merupakan pendampingan kuasa hukum yang satu-satunya pihak kuasa hukum pada tahun 2016 dan 2017 silam lalu. Dan hingga saat ini sidang PK yang ke-9 ini sedang dilakukan atau digelar di ruang Cakra Pengadilan Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana yang direncanakan pada pukul tadi jam 10, namun hingga
saat ini juga sidang PK digelar dengan pukul 10.30. Artinya kegiatan yang dilakukan sidang saksi-saksi fakta ini yang akan berakhir pada hari ini. Dan menariknya Arista dan juga Gede pada sidang kali ini juga usai 6 sidang PK ini akan dilanjutkan sidang PK satu lagi, yakni satu terpidana yang bernama Sudirman. Usai sidang ke-6 terpidana ini akan dilanjutkan satu terpidana yakni Sudirman, di mana tadi juga dapat kami gambarkan juga pihak kuasa hukum sudah mendatangi, dan kuasa hukum juga akan dilanjutkan dari tim Peradi juga yang merupakan tim kuasa hukum dari Sudirman sendiri. Dan nampak terlihat juga tadi satu terpidana Sudirman sudah datang di Pengadilan Negeri Kota Cirebon sendiri. Dan di mana juga pada tim kuasa hukum ke-6 terpidana ini akan mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan ditunjukkan kepada majelis hakim sendiri. Dan tidak hanya itu juga pihak kuasa hukum juga akan dilanjutkan mengenai ekstraksi atau bukti-bukti HP yang dimiliki pada yang bernama salah satunya teman dari Vina tersebut, yakni Widi. Usai sidang dilanjutkan ini juga akan dilanjutkan sidang satu terpidana Sudirman, seperti itu. Kembali ke Arista dan Gede. Ya, baik, terima kasih Tois atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Ya. Dan pemirsa, memang pengacara 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Jutek Bongso ini mengungkapkan berdasarkan kesaksian teman Eki bernama Arta mengenai Eki yang sempat meminum obat terlarang dicampur miras hingga mabuk sebelum meninggal dunia. Sementara itu, Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana menyebut hal ini merupakan fitnah. Berikut cuplikan tayangan dari program Rakyat Bersuara. Sebelum kejadian, mulai dari pukul 20, mereka itu bahkan minum obat. Mereka ini siapa? Ya Eki, korban ya, korban Eki dengan Arta dengan Anwar. Kita tanya, mereka ngaku ada yang minum 2, ada yang minum apa, ada yang nelan obatnya 2, ada yang Ini obat-obatan terlarang maksudnya? Terlarang. Oke. Ya. Untuk mabuk misalnya? Iya. Campur vodka. Oke, campur minuman keras. Iya, campur minuman keras. Oke. Ya. Kemudian 2 teman Eki itu mengaku? Iya, 2 teman Eki. Termasuk mereka mengatakan 2 teman Eki bahwa Eki juga meminum yang sama? Iya. Dibilang mereka minum hanya 2 butir. Eki minumnya 10 butir malam itu, malam kejadian. Campur vodka. Ya. Ini belum pernah terungkap di persidangan nih? Ini sudah dimunculkan di persidangan. Bukan di persidangan yang dulu? Nggak ada. Baru dimunculkan di persidangan PK 6 terpidana ini? Karena sudah muncul dalam persidangan. Oke. Ini fakta yang baru nih. Ini fakta yang baru ya? Kalau omongan langsung dari Jutek Bongso, saya minta Jutek Bongso minta maaf dan mencabut keterangannya. Jadi gini. Ini langsung dari Jutek Bongso informasinya. Saya tanya hari ini. Oh enggak, saya sampaikan tadi saya katakan. Ini yang saya sampaikan adalah kesaksian Anwar dan saya jawab. Arta. Dilihat aja di YouTube. Dan di bawah sumpah. Jadi begini, Bung Aiman. Kalau Eki mengonsumsi obat-obatan terlarang ataupun minum alkohol. 10 butir luar biasa ini, bukan main-main. Tentu hasil otopsi itu ditemukan alkohol di lambungnya. Ini sudah dilakukan autopsi. Mohon maaf, Anda keberatan untuk menyampaikan apa gitu loh. Obatnya? Artinya mereka ini telah memfitnah orang. Jenis apa? Tanpa ada data yang jelas. Datanya saya juga tidak tahu. Nah itu. Jadi seperti inilah yang membuat kebingungan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalaupun ada orang meminum minuman keras, tentu akan ditemukan alkohol di lambungnya. Dan yang kedua, kalaupun dia menggunakan obat-obat terlarang seperti fitnahan daripada Jutek Bongso. Di hasil otopsi juga kelihatan. Ya, hasil otopsi pasti kelihatan juga. Ini tidak ada. Oke. Gitu loh. Ini data bagus. Bung Jutek, apa yang terjadi dengan otopsi? Karena hati-hati Bung Jutek Bongso. Makanya saya peringatkan Jutek Bongso untuk menjunjung asas praduga tidak bersalah. Anda telah memfitnah orang yang telah mati dan meninggal dunia.
Sekali lagi Bung Pitra ya. Kita Bukan, ini artinya kalaupun informasinya belum akurat, tolong. ini jangan di bawah disampaikan sumpah kepada- Saudara Pitra. Walaupun di bawah sumpah, dong yang ngomong. saudara kan sudah melihat hasil otopsi. Anda Ya, percaya dong, kepada tanya dokter dong, forensik Dit. atau bukan? Enggak Seperti usah itu. debat. Anda menyampaikan yang kabar bohong. Artinya kabar yang ragu-ragu itu tidak benar. Pemirsa, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyinggung mengenai pesawat terbang dan juga tiket gratifikasi. Ya, News Today akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di iNews Today, masih dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyampaikan kata-kata yang disebutnya sebagai kata-kata tidak bijak. Ia pun menyinggung mengenai pesawat terbang dan juga tiket gratifikasi. Tapi izinkan dulu saya mengawali paparan ini dengan ini bukan pantun, tapi lebih pesan yang tak bijak gitu. Jadi bukan pantun tapi pesan tak bijak. Kalau biasanya pantun itu setiap bait itu diikuti dengan kata cakep. Ini jangan diikuti dengan kata cakep. Cakep itu sudah hal yang ini pada cakep semua, ngapain kita ulangi pernyataan cakep. Tapi diganti dengan kata coy. Itu artinya conflict of interest. Jadi selalu mengingatkan kita bahwa konflik of interest itu sangat-sangat hati-hati untuk mengelolanya. Sang anak jualan pisang. Si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Pemirsa, belum selesai mengenai kisru jet pribadi Kaisang Pangarep putra Presiden Joko Widodo ini kembali menarik perhatian publik. Iya, ini Kaisang ini beberapa waktu lalu tampil mengenakan rompi bertuliskan Putra Mulyono saat belusukan ke Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, inilah rompi yang dipakai oleh Kaisang Pangarep saat berkunjung ke Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang pada Selasa siang. Kaisang menggunakan rompi hitam bertuliskan Putra Mulyono. Di atas tulisan terdapat siluet gambar Presiden Jokowi. Diketahui Mulyono merupakan nama kecil Presiden Jokowi. Nama Mulyono sebelumnya viral di media sosial sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini. Presiden Joko Widodo mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui Joko Widodo menggunakan pesawat kepresidenan RJ85 yang biasa digunakan kunjungan kerja ke luar daerah. Pesawat kepresidenan yang ditumpangi Joko Widodo mendarat perdana dengan mulus di Bandara IKN Kalimantan Timur pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Pendaratan ini menggunakan pesawat kepresidenan jenis RJ85 yang lepas landas dari Pontianak, Kalimantan Barat. Jokowi bersyukur pendaratan perdana di Bandara IKN berjalan dengan baik. Jokowi pun disambut Menhub Budi Karya Sumadi dan Wakil Kepala IKN Raja Juli Antoni serta sejumlah pejabat lainnya. Alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Ya, pemirsa, Iriana Joko Widodo berpamitan dan mengucapkan salam perpisahan jelang purna tugas sebagai ibu negara. Ya, Iriana meminta maaf jika ada kesalahan selama 10 tahun mendampingi Presiden Joko Widodo.
Pamit dan salam perpisahan Iriana dilakukan di depan 5.000 siswa SMP dan SMA se-Jakarta dalam acara penyuluhan anti narkoba di Velodrome Jakarta Timur pada Selasa siang. Selain berpamitan, Iriana juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan selama mendampingi Presiden Joko Widodo dalam bertugas sebagai kepala negara 10 tahun terakhir. Sebelah kanan semangatnya mana? Dan selanjutnya saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih. Maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Nah, ini kita beralih ke informasi lain pemirsa. Seorang warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial usai dirinya membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalan umum. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews Today hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami berdua yaitu Prisa Sambodatu dan Togi Sinaga. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Gede Satria pamit undur diri pemirsa. Selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Bye-bye. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kelurahan Tamua, Kecamatan Talo, Kota Makassar viral di berbagai platform media sosial. Setelah pemilik rumah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Parkiran mobil yang diperkirakan berukuran 3 x 2 meter ini terbuat dari besi menutupi separuh badan jalan. Akibatnya, jalan tersebut hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 saja.